Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan dengan NPM 2141189 dari kelas eh, Manajemen Gabungan Sejarah Matematika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang elemen Euclid. Elemen Euclid itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah buku ajar 13 jilid dalam matematika dan geometri yang ditulis oleh matematikawan Yunani Euclid di Iskandaria, Mesir pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Buku ini adalah kumpulan definisi, dalil atau aksioma, proposisi, teorema dan pembangunannya, dan pembuktian matematika dari proposisi tersebut. Ke-13 jilid tersebut memuat geometri Euclid dan versi Yunani kuno dari teori bilangan dasar. Yang pertama, elemen. Elemen adalah buku yang paling sukses dan berpengaruh yang pernah ditulis. Buku ini adalah buku pertama yang diketik setelah penemuan mesin tik dan yang kedua setelah Alkitab dalam jumlah edisi yang diterbitkan hampir mencapai 1.000. Selama beratus-ratus tahun, elemen menjadi buku pelajaran wajib yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi. Sebelum memasuki abad ke-20, isi buku ini tak diajarkan lagi karena semua orang terdidik dianggap telah membaca dan isinya ditransfer ke buku-buku sekolah. Elemen Euclid jilid 1 terdiri dari 23 definisi, 5 gagasan umum, 5 postulat, dan 48 proposisi. Yang pertama ada definisi. Definisi pertama, suatu titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian. Definisi kedua, garis adalah panjang yang tidak lebar. Definisi ketiga, ujung-ujung suatu garis adalah titik-titik. Definisi keempat, garis lurus adalah garis yang letaknya sejajar dengan titik-titik pada dirinya sendiri. Definisi kelima, permukaan adalah permukaan yang hanya mempunyai panjang dan lebar. Definisi keenam, tepi suatu permukaan adalah garis. Definisi ketujuh, permukaan bidang adalah permukaan yang terletak rata dengan garis-garis lurus pada dirinya sendiri. Definisi 8, sudut bidang adalah kemiringan satu sama lain dari dua garis pada suatu bidang yang bertemu satu sama lain dan tidak terletak pada suatu garis lurus. Postulat pertama, untuk menggambarkan garis lurus dari titik manapun ke titik manapun. Postulat kedua, untuk menghasilkan garis lurus berhingga yang berkesinambungan dalam suatu garis lurus. Postulat ketiga, untuk menggambarkan lingkaran dengan pusat dan jari-jari apapun. Postulat keempat, bahwa semua sudut siku-siku sama besarnya. Postulat kelima, bahwa jika suatu garis lurus jatuh pada dua garis lurus, hingga sudut-sudut dalam pada sisi yang sama kurang dari dua sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut jika dibuat batas waktu akan bertemu pada sisi yang sudut-sudutnya lebih kecil dari kedua sudut siku-siku tersebut. Selanjutnya ada gagasan umum. Gagasan umum yang pertama adalah hal-hal yang setara dengan hal yang sama juga setara satu sama lain. Gagasan umum dua, jika yang sama dijumlahkan dengan yang sama, maka keseluruhannya adalah sama. Gagasan umum ketiga, jika yang sama dikurangkan dari yang sama, maka sisanya sama. Gagasan umum empat, hal-hal yang bertepatan satu sama lain sama dengan satu sama lain. Gagasan umum kelima, keseluruhan lebih besar daripada bagiannya. Euclid sendiri memberikan fondasi yang jelas pada geometri yang dapat dipakai para engineer di Yunani untuk membuat berbagai bangunan, teater, kuil para dewa dan dewi, rumah, pemandian, benteng, stadium, pasar, dan lain sebagainya. Selain itu, para astronom ketika mengamati benda-benda di angkasa, pengaruh Euclid matematika. Euclid memperkenalkan postulatnya dengan memperkenalkan
bagaimana suatu pernyataan dalam matematika bisa dibuktikan sampai ujung, di mana ujung tersebut adalah postulat. 1 dikali N sama dengan N. A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. X plus Y sama dengan Y plus X. M plus N kali R sama dengan M kali R tambah N kali R, dan seterusnya. Teori bilangan. Beberapa bagian dari elemen juga mencakup teori bilangan, termasuk pembuktian bahwa ada banyak bilangan prima dan proposisi tentang pembagian bilangan. Konstruksi geometris. Euclid sendiri memberikan panduan tentang bagaimana melakukan konstruksi geometris menggunakan alat dasar seperti penggaris dan jangka sorong. Konstruksi ini melibatkan pembangunan bentuk geometris dengan aturan-aturan tertentu. Pembuktian deduktif. Salah satu kontribusi besar Euclid adalah pendekatannya yang sangat deduktif dalam membuktikan proposisi-proposisi matematika. Ini menciptakan dasar untuk metode pembuktian matematika yang digunakan hingga saat ini. Rasio dan proposisi. Euclid juga membahas topik-topik seperti rasio dan proposisi dalam elemen. Beberapa proposisi terkenalnya melibatkan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga. Proposisi geometris. Elemen mengandung sejumlah proposisi atau teorema tentang hubungan geometris, konstruksi geometris, dan sifat-sifat bentuk geometris seperti segitiga, lingkaran, dan bangun-bangun lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.